Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pukur Rahmat Saputro. Saya Arum Citra Dewi Anastasia. Dan saya Agus Prasetyo. Kami CGP Angkatan 9 tahun 2023 Kota Surakarta akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Siang Pak Agus. Selamat siang Pak Budi. Pak Agus, pada kesempatan kali ini Pak Agus kan mempunyai tugas untuk melakukan supervisi pembelajaran pada teman-teman. Betul Pak Agus. Sebelum nanti Pak Agus melaksanakan supervisi kepada teman-teman, Pak Agus akan saya lakukan beberapa observasi dulu pada Pak Agus. Nanti pelaksanaan supervisi Pak Agus pada teman-teman bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kesalahan apapun. Yang pertama Pak Agus, nanti Pak Agus ketika Pak Agus melakukan supervisi atau nanti melakukan coaching kepada teman-teman, saya akan mendampingi Pak Agus sebagai supervisor. Nanti ketika Pak Agus nanti melaksanakan coaching, saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penilaian saat Pak Agus nanti melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan alur kita atau belum. Baru nanti Pak Agus yang pertama yang akan saya lakukan. Dan yang kedua Pak Agus, saya ingin menanyakan pada Pak Agus ini, nanti saat coaching itu kompetensi yang ingin Pak Agus kembangkan itu apa saja? Saya rasa nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan, Pak, ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga menghasilkan pertanyaan yang berbobot. Dari tiga kompetensi itu nanti akan saya pakai dalam proses coachingnya, Pak. Berarti dalam kompetensi yang Pak Agus kembangkan ada tiga ya Pak Agus. Okay. Nah, untuk selanjutnya Pak Agus, dari ketiga kompetensi yang Pak Agus rencanakan ini, Pak Agus kembangkan ini, mana yang akan Pak Agus spesifikkan untuk observasi nanti? Jadi apa yang panjenengan pilih yang akan panjenengan kembangkan yang paling utama untuk coaching nanti? Saya rasa dari tiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, Pak, untuk yang akan saya kembangkan dalam proses coaching adalah untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Yang pertanyaan berbobot ya Pak? Oke. Terus selanjutnya Pak Agus, yang keempat, indikator ketercapaian untuk pengembangan pertanyaan yang berbobot tadi seperti apa? Ya, jadi begini Pak, di dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya akan lebih menitikberatkan atau memfokuskan dalam pertanyaan berbobot, di mana nanti untuk indikatornya adalah dari pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya ajukan kepada coach. Harapannya nanti indikatornya akan muncul bagaimana atau muncul inisiatif dari coach untuk melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi terhadap permasalahannya. Jadi dari pertanyaan yang saya lontarkan, mudah-mudahan bisa merangsang atau memanggil inisiasi dari coach, dan saya rasa itu menjadi salah satu indikator. Luar biasa Pak Agus. Untuk persiapan Pak Agus melakukan coaching atau nanti supervisi ini sudah sangat luar biasa sekali. Mohon dari hasil supervisi ini Pak Agus bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti saat coaching atau supervisi ini hasilnya bisa maksimal. Seperti itu Pak Agus. Selanjutnya silakan Pak Agus untuk melaksanakan coachingnya atau supervisinya. Nanti saya akan mendampingi panjenengan untuk melakukan penilaian saat Pak Agus melaksanakan coaching atau supervisi. Ya, baik Pak, monggo nanti silakan Pak Pugu bisa menyertai saya ya dalam proses coaching sehingga bisa dilaksanakan semuanya. Selamat siang Bu Anu. Iya Pak, selamat siang.
kemarin kan saya mendengar Bu Arum ada permasalahan dalam pembelajarannya. Gimana Bu ini bisa disampaikan mungkin permasalahannya di awal? Gini, untuk permasalahan yang saya alami itu berkaitan dengan materi ya Pak. Materi yang saya sampaikan di kelas berkaitan dengan pemrograman dasar. Jadi anak-anak itu merasa kesulitan Pak saat mempelajari materi pemrograman dasar. Kalau boleh tahu materi yang menjadi kendala ini untuk kelas berapa ya? Ini untuk kelas 10. Kalau kelas dari apa yang sudah pernah Bu Arum jalani, permasalahan yang sekarang ini baru muncul ini atau sudah ada sebelumnya? Mungkin karena ini kelas 10 ini kan baru semester awal ya, semester awal. Jadi saya merasa di kelas 10 ini anak-anak itu merasa kesulitan untuk belajar pemrograman dasar. Jadi anak-anak yang dari berbeda SMP, latar belakangnya ada yang dari bermacam-macam SMP, sehingga kemarin waktu masuk ke materi saya pemrograman dasar, jadi latar belakangnya adalah waktu di SMP ada yang sudah diajarkan berkaitan dengan pemrograman dasar dan ada yang belum sama sekali diajarkan seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu dalam proses pembelajaran yang sudah pernah dilakukan, kira-kira adakah ketertarikan atau minat siswa dalam satu proses belajar itu? Ya, kalau saya lihat minat anak itu ada ya. Jadi kalau dilihat anak yang berpotensi, karena anak itu kan dalam pemrograman dasar kan dibutuhkan keahlian khusus ya Pak, ketertarikan khusus. Jadi kayak tantangan, istilahnya tantangan seperti itu. Jadi beberapa anak juga banyak yang tertantang gitu untuk menyelesaikan atau mencoba atau ingin belajar. Itu ada dari satu kelas dia bisa 50%. Oke, saya rasa dengan keberminatan ini akan sangat menarik sekali Bu. Nah, sekarang ketika Bu Arum merasakan di dalam proses pembelajaran tersebut, bagaimana waktu itu Bu Arum bisa melaksanakan pembelajaran sehingga anak berminat itu terkait mungkin metode belajar dan sebagainya, apakah Bu Arum bisa sedikit menjelaskan ke saya? Mungkin untuk metode pembelajarannya, mungkin anak tidak langsung saya ajak masuk gitu ya, masuk metode pembelajarannya, saya masuk menjelaskan seperti itu. Jadi mungkin saya menggunakan metode role play seperti itu, lalu menggunakan games, lalu menggunakan LMS dan menggunakan code.org. Karena di code.org itu jadi sifatnya seperti game, anak diminta untuk belajar per level. Jadi walaupun mereka belajarnya per level atau per level, di sana sudah termuat dasar-dasar dari pemrograman. Jadi dengan role play dan dengan model pembelajaran games itu anak-anak jadi lebih antusias. Iya. Nah, baru dengan permasalahan yang kita hadapi itu kira-kira penjenengan bisa nggak memiliki gambaran terkait solusi dari pengalaman yang sudah penjenengan sampaikan atau pembelajaran yang sudah pernah yang lalui bersama anak? Untuk solusi yang akan saya gunakan kemungkinan itu anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kayak teman sejawat seperti itu. Jadi anak-anak yang mempunyai potensi lebih itu akan saya tempatkan di setiap kelompok. Nah ini nanti anaknya akan bertugas untuk mendampingi teman-teman yang saya rasa mengalami kesulitan seperti itu. Oke, berarti dari anak-anak yang punya minat atau punya kemampuan lebih itu seperti ibaratnya tutor bagi teman sebayanya gitu ya. Wah, menarik sekali nanti Bu. Kapan kira-kira Bu Arum akan mencoba masyarakat itu? Saya akan mencoba di awal Januari. Di awal Januari di pembelajaran awal semester genap. Jadi nanti Minggu pertama, minggu kedua. di awal semester genap ya Bu. Ya. Kira-kira apa yang perlu Bu Arum persiapkan untuk menghadapi proses pembelajaran di awal bulan Januari atau di awal semester genap nanti?
Yang akan saya siapkan mungkin dari yang pertama mungkin saya akan menyiapkan modul ajar, saya akan menyiapkan perencanaan dan materi yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Dari apa yang mau penjelasan persiapkan itu, kira-kira adakah yang diperlukan bantuan dari mungkin rekan guru lain untuk membantu? Saya pasti akan berdiskusi dengan teman CNGMB dengan saya, karena teman yang lebih senior di situ saya akan berdiskusi apakah model pembelajaran atau metode yang saya gunakan ini sudah cocok atau belum bagi. Oke, berarti dari kalau saya menyimak dari apa yang Bu Arum sampaikan tadi, maka sebenarnya Bu Arum sudah memiliki gambaran situasinya di semester 2, dan itu akan menjadi jawaban untuk masalah yang Bu Arum sampaikan tadi ya, terkait dengan pembelajaran IT atau TIK dalam kelas 10 ya. Nah, Bu Arum, di dalam proses kedepannya itu nanti saya yakin dan saya optimis bahwa Bu Arum bisa mengemas pembelajaran yang sangat menarik seperti yang Bu Arum sampaikan tadi, dan saya akan mendukung apa yang akan Bu Arum laksanakan tadi. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran nanti bisa berjalan baik lancar. Nah, Bu Arum, kalau boleh saya tahu lagi terkait dengan rencana kedepannya dalam proses pembelajaran tersebut, kira-kira ada gambaran kendala-kendala lagi nggak yang mungkin akan muncul? Mungkin untuk kendala mungkin lebih ke bagaimana memotivasi anak karena mereka sudah merasakan di semester 1 lalu mau kembali atau berminat kembali untuk belajar. Oke. Itu berarti nanti dalam proses pembelajarannya ada tantangan-tantangan seperti itu nih. Dan kira-kira untuk mengantisipasi itu akan bagaimana? Untuk mengantisipasi itu saya akan pertama mungkin akan seperti saya akan memberikan permainan dulu, lalu mereka saya ajak keliling sekolah untuk melihat dengan sebenarnya yang ada di sekolah itu apa sih yang ingin kalian kembangkan. Oke, itu saya rasa terkait dengan penataan nantinya akan ada solusi ya dari penjelasan tadi sampaikan, anak-anak pasti akan mencapai minat belajar yang tentu saja lebih maksimal lagi dalam pelajaran. Baik Bu, saya rasa permasalahan sudah mencapai titik temu untuk solusinya. Saya sangat tertarik sekali Bu, nanti di lain kesempatan barangkali kita bisa berkomunikasi kembali terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dengan rancang dalam rencana aksi nanti, bagaimana proses dan perkembangannya, sehingga nanti di lain waktu kita bisa bicarakan. Nanti saya tunggu perkembangannya di awal Januari dengan mulai rencana aksinya, mungkin kurang lebih di awal Februari kita bisa ketemu untuk membahasnya lagi. Baik, ya, terima kasih baru. Jadi Pak Gus, ya Pak Buku, sudah selesai melaksanakan coaching ya tadi. Benar Pak Buku. Sama Bu Arum ya. Oke, betul sekali. Jadi, Pak Agus tadi ketika Pak Agus coaching, saya juga mendampingi di belakangnya Bu Arum, Pak Agus dari pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Agus sendiri. Bagaimana ini? Menurut Pak Agus, kompetensi Pak Agus ketika melaksanakan coaching tadi bagaimana Pak? Ya, baik. Pada prinsipnya proses coaching yang saya laksanakan, saya sendiri sebenarnya menikmatinya Pak. Saya merasa senang melaksanakan proses coaching tersebut. Terkait dengan kompetensi yang tadi saya pakai atau saya gunakan dalam proses coaching itu adalah rencananya kan menitikberatkan dalam pengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam proses itu tadi sudah terlaksana
dengan baik dan bisa menemukan solusi-solusi juga terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Arum, sehingga Bu Arum bisa menemukan merancang rencana aksi yang tepat untuk menjadi solusi dalam pembelajarannya. Jadi luar biasa Pak Agus pada saat melakukan coaching itu menurut Pak Agus kompetensi yang sudah luar biasa. Mungkin Pak Agus, menurut saya Pak Agus dari hasil pengamatan saya tadi memang Pak Agus sangat luar biasa sekali dalam melaksanakan coaching, sudah sesuai dengan alur dari Tirta juga, sudah sesuai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul semua Pak Agus, dan juga sudah tertata dengan baik sehingga coachingnya sendiri bisa mengeluarkan kelebihan dan juga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari masalah yang dihadapi sehingga dapat menyelesaikan masalah dari diri si coach sendiri Pak Agus. Luar biasa dari tadi sehingga pertanyaan berbobotnya bisa dijawab dan bisa mengembangkan dari si coach sendiri. Nah, dari situ Pak Agus, bagaimana Pak Agus mendengarkan seperti ini dan hasilnya Pak Agus tadi panjenengan laksanakan, bagaimana ini perasaan Pak Agus? Secara prinsip dalam proses coaching tadi yang saya lakukan dan dari penjelasan yang disampaikan tadi, secara prinsip saya sangat senang Pak dalam proses coaching yang berjalan dengan baik lancar. Walaupun memang tetap proses coachingnya itu kan tetap harus terus saya tingkatkan bagi saya, sehingga proses coaching yang saya lakukan ke depannya bisa berjalan semakin baik dan semakin baik untuk tahapan ataupun dalam proses coaching berikutnya. Oke, Pak Agus. Selanjutnya Pak Agus, kalau menurut Pak Agus, selama Pak Agus melaksanakan coaching, adakah kekurangan atau yang belum ketersesuaian dari rencana Pak Agus terhadap apa yang sudah Pak Agus laksanakan tadi? Ya, tentu saja ada hal yang masih terselip Pak dalam proses coaching yang mungkin belum sempurna saya lakukan dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi. Saya merasa belum optimal juga, walaupun saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang memancing pada coach untuk memunculkan ide gagasannya, namun saya merasa belum optimal, yang artinya saya perlu melatih lagi untuk lebih responsif mengajukan pertanyaan berbobot untuk memantik coach ini mengeluarkan ide-idenya sehingga proses coachingnya bisa berjalan lebih lancar lagi dan bisa segera menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Dari yang Pak Jenengan sampaikan Pak Agus, penyebabnya apa Pak Agus? Karena pertanyaan berbobot belum maksimal. Iya, dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu yang menjadi kendala saya adalah kurangnya saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu secara segera. Artinya ada proses-proses yang mungkin saya kurang lincah dalam mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga ada jeda-jeda waktu yang tidak efektif berlangsung dalam proses coaching itu. Sangat luar biasa Pak Agus. Pak Agus sudah melaksanakan coaching, bisa mengevaluasi, bisa merefleksi diri, termasuk di dalam refleksi Pak Agus ada kekurangan, ada yang belum sesuai, yaitu berupa memaksimalkan pertanyaan berbobot sehingga coaching belum maksimal dalam menyampaikan hal tersebut. Untuk dari itu Pak Agus, untuk selanjutnya Pak Agus setelah mengetahui hasil refleksi tersebut, bagaimana rencana dan tindak lanjut Pak Agus itu ke depannya? Saya rasa dalam rencana tindak lanjut ke depannya, karena proses coaching ini saya pun menikmatinya, saya tetap akan selalu berusaha untuk melaksanakan coaching terhadap mungkin rekan-rekan sejawat saya di sekitar saya yang mengalami permasalahan, dan saya tetap harus melatih diri juga untuk bisa membantu teman saya dalam
proses coaching yang saya lakukan melatih juga untuk berkomunikasi dengan mereka, termasuk juga yang tadi permasalahan untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot tadi. Pak Agus, sungguh luar biasa untuk hari ini buat Pak Agus dan buat saya sendiri. Dari Pak Agus saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Untuk selanjutnya Pak Agus, untuk kegiatan coaching yang panjenengan laksanakan ini sudah berjalan dengan baik. Semoga dari awal rencana dan tadi rencana tindak lanjut yang akan panjenengan laksanakan ini semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik sehingga bisa bermanfaat buat kita dan instansi kita untuk kedepannya. Seperti itu Pak Agus. Untuk selanjutnya mohon maaf jika pelaksanaan supervisi ini ada yang kurang berkenan, sehingga tujuan kita adalah untuk memajukan pendidikan untuk anak-anak yang berpusat kepada anak. Demikian Pak Agus. Saya berterima kasih Pak Pugo sudah mendampingi saya dalam proses coaching dan boleh menyampaikan refleksi-refleksi terkait dengan apa yang saya laksanakan dalam proses coaching tadi. Terima kasih untuk masukannya dan mudah-mudahan nanti menjadi pembelajaran yang positif untuk kita dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran anak-anak kita supaya lebih maksimal.